Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita pada saat pagi hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun pada saat ini berbeda. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara semua berada di dalam rumah dan kami di tempat ini. Namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kuasa Tuhan akan turun di dalam rumah Bapak Ibu di dalam tempat ini. Kita akan sama-sama undang hadirat Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Kita akan segera mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan awali dengan doa. Mari saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hidup yang baru, sukacita yang baru, kesehatan yang baru pagi ini Tuhan. Dan sebentar ini adalah waktu-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan. Datanglah di tengah-tengah kami Tuhan melalui puji-pujian ini, sehingga kami yang saat ini lemah dikuatkan Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh mengalami sukacita yang baru melalui puji-pujian ini. Dan Engkau disenangkan Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah dari pagi, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, Engkau akan memandu Tuhan, Engkau akan memimpin ibadah ini. Sehingga kami boleh merasakan bahwa melalui ibadah ini iman kami dibangkitkan kembali Tuhan. Dan melalui ibadah ini kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan duduk kembali. Kita akan awali ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari biarlah puji-pujian yang sebentar akan kita naikkan, itu nanti yang akan menggemburkan hati kita. Puji nama Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan
Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita datang kepada Tuhan pasti ada sesuatu yang kita bawa. Kita akan membawa hati kita akan membawa seluruh hidup kita akan membawa pujian sebagai persembahan kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya sukacita. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya pengharapan Bapak Ibu tidak berhenti dengan keadaan kita pada saat ini. Namun kita punya Allah yang senantiasa menolong kita. Kita punya pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menolong kita. Kita tidak bisa lupakan kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa melupakan kebaikan-Mu. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia
persembahkan kepadamu, Tuhan yang melihat Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau jari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, takkan Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada pada kami, itulah yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami mau hidup menurut ketetapan-Mu. Kami mau melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, urapi setiap kami anak-anak-Mu, baik yang berada di dalam rumah maupun di tempat ini. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan benih-benih firman-Mu. Biarlah benih-benih yang Dia taburkan ini Tuhan boleh tumbuh dan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah, yang menonton tayangan ini maupun yang ada di tempat ini. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Dan perlindungan Tuhan yang begitu nyata atas hidup kita. Yang saat ini sedang melihat tayangan ini di rumah mungkin, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Dan kita merasakan melewat puji-pujian tadi, terima kasih tim musik dan pujian luar biasa pelayanannya. Biarlah semua ini kita naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang panik akibat pandemik COVID-19. Ya, banyak yang tidak bisa bekerja, banyak yang terkena PHK, banyak yang tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti biasanya, banyak yang tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan dalam beberapa waktu ke depan saudara, pemerintah akan menerapkan suatu status baru bagi negara kita. Apa itu? Status baru itu adalah new normal. Ya. New normal adalah suatu keadaan atau situasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar normal yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu, misalnya biasanya kita keluar rumah tidak pernah pakai masker, tidak masalah. Ya. Tapi sekarang kita keluar harus pakai masker supaya kita tidak terkena virus. Biasanya kita pulang ke rumah ya, tidak harus mencuci tangan, tidak harus ganti pakaian, mungkin sudah pegang sana sini, gendong anak, peluk anak. Sekarang tidak bisa lagi. Standar new normal yang baru ini
Setelah sampai ke rumah kita harus cuci, ganti pakaian, bahkan kita harus ada physical distancing, jaga jarak dengan orang lain. Nah, ini untuk ibu-ibu yang biasanya suka nyerobot antrian, sekarang sudah tidak bisa ibu-ibu, ya. Biasanya nyerobot antrian, desel-deselan ya. Sekarang sudah tidak bisa. Physical distance harus sesuai urutan ya. Nah, inilah suatu keadaan yang baru yang disebut dengan new normal. New normal adalah suatu situasi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, new normal atau di sini saya katakan sebagai normal anyar ya. Normal anyar. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita orang percaya. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Itu artinya hidup orang percaya harus ada dalam tuntunan Roh Kudus. Inilah standar yang baru, new normal, ya. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus, artinya hidup kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Inilah standar yang baru, new normal. Itulah new normal bagi orang percaya. Mungkin dulu kita mengambil keputusan, saudara, tanpa petunjuk Tuhan, tanpa kita minta petunjuk kepada Tuhan. Kita mengambil suatu keputusan. Kita mengerjakan sesuatu tanpa kita meminta petunjuk Tuhan. Kita bertindak tanpa kita meminta petunjuk Tuhan. Itu adalah normal lawas. Ya, itu adalah normal yang lama. Nah, normal anyar atau new normal itu adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan petunjuk Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara jujur harus kita akui bahwa tidak ada yang lebih baik dalam hidup ini daripada ketika kita meminta petunjuk Tuhan. Saya mengerti bahwa dalam hidup ini kita juga perlu meminta nasihat dari orang tua, mungkin orang yang kita anggap lebih senior, ya. Kita meminta nasihat orang-orang yang lebih dewasa. Saya katakan itu sebagai normal lawas. Ya, normal yang lama. Bahkan seringkali kita berusaha mencari jalan keluar sendiri. Harus bagaimana? Itu adalah normal lawas. Normal yang lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meminta petunjuk Tuhan ini adalah new normal bagi orang percaya. Ya. Keputusan yang terbaik dalam hal ini berasal dari petunjuk Tuhan. Kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, luar biasa ayat ini saudara. Ketika kita ada di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan mengajarkan segala sesuatu. Apapun yang kita kerjakan, diajarkan. Wow, kemungkinan gagalnya berapa kalau kita ada di dalam tangan Tuhan? Ya. Kemungkinan gagalnya berapa kalau kita ada di dalam tangan Tuhan? Segala sesuatu yang kita butuhkan diajarkan oleh Tuhan. Tapi syaratnya apa? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara semua untuk menjadikan petunjuk Tuhan sebagai kebiasaan yang baru, habit baru, new normal. Normal anyar dalam kita mengikut Tuhan. Biasanya kemarin kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Mulai sekarang libatkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikan petunjuk Tuhan sebagai new normal dalam hidup orang percaya. Mengapa kita perlu untuk meminta petunjuk Tuhan dalam hidup ini? Kenapa kita perlu untuk meminta petunjuk Tuhan dalam hidup ini, saudara? Karena dengan meminta petunjuk Tuhan, kita akan mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Itu poin yang pertama.
Kita meminta petunjuk Tuhan untuk kita mengerti apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan kita. Kalau kita mau jujur, inilah yang paling sulit dalam hidup kita. Kadangkala kita sudah dalam kekurangan atau kesalahan, tapi kita masih memaksakan diri. Orang Jawa bilang kita masih ngeyel. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki itu, tapi kita masih ngotot, ngeyel. Itu normal yang lawas. Itu yang mau kita ubah. Ya. Justru ketika kita meminta petunjuk Tuhan, kita akan mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Ya. Ketika kita berdoa dan minta kepada Tuhan, tetapi kita tidak melihat Tuhan bekerja, kita marah kepada Tuhan. Itu adalah normal yang lawas, saudara. Padahal persoalannya bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi kita yang salah, kita yang tidak benar. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Allah sedang berusaha memperbaiki kekurangan kita, tetapi kita mengeraskan hati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita harus merendahkan diri dan minta petunjuk Tuhan. Apalagi dalam masa seperti ini, saudara. Rendahkan diri, kita minta petunjuk Tuhan. Kalau apa yang kita lakukan selama ini salah, minta Tuhan tunjukkan apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, untuk Tuhan memberikan sesuatu kepada kita harus melalui prosesnya Tuhan dulu. Tuhan memastikan dulu apakah kapasitas kita sudah sesuai untuk kita menerima jawaban doa kita. Kita diproses Tuhan dulu, Sudah tepat belum waktunya? Sudah siap belum? Makanya kita harus dikoreksi dulu. Kita minta petunjuk Tuhan dulu, saudara. Nah, ini yang dikatakan bahwa ketika kita berdoa, bukan berarti sekedar kita mau Tuhan tahu apa yang kita mau. Tetapi ketika kita berdoa, kita tahu apa yang Tuhan mau dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, puji Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Maka di situ ada tuntunan Tuhan bagi kita. Haleluya. Nah, poin yang kedua, mengapa kita sangat perlu meminta petunjuk Tuhan? Karena dengan meminta petunjuk Tuhan, kita akan sabar dan tahu harus bagaimana di tengah pergumulan hidup. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24, di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada dua poin penting di sini. Hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan mengapa kita perlu meminta petunjuk Tuhan. Agar kita sabar dan tahu harus bagaimana, ya, di tengah pergumulan hidup. Kadangkala kita meminta petunjuk Tuhan, maka Tuhan memberitahukan kepada kita hal yang berbeda, yaitu kita harus sabar, tunggu, tenang, ya. Tidak menuruti hawa nafsu atau keinginan kita sendiri. Kadangkala di sini juga Tuhan sedang melatih, mengajar atau membimbing kita sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan petunjuk Tuhan. Kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita tidak mudah kecewa, saudara. Kita tidak mudah putus asa. Karena apa? Karena kita mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Kita tidak gampang menyalahkan Tuhan ketika doa kita tidak jawab oleh Tuhan. Nah, kita dapat sabar menghadapi pergumulan hidup. Karena kita percaya bahwa di balik setiap pergumulan selalu ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar, saudara.
bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak yang tidak tahu harus melakukan apa. Ketika kita memutuskan untuk menjalankan bisnis baru, usaha yang baru, pekerjaan yang baru, jangan lupakan Tuhan. Sabar, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Itu yang paling penting. Supaya apa saudara? Supaya apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita rencanakan sesuai dan dalam tuntunan Tuhan. Ya, kita tidak melakukan sesuatu yang sembrono, tapi kita melakukan apa yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lalu mengapa kita sangat perlu untuk meminta petunjuk Tuhan? Yang ketiga, karena dengan meminta petunjuk Tuhan, kita akan tahu langkah yang tepat. Atau dengan kata lain, kita tidak salah langkah. Ya, kadangkala kegagalan terjadi bukan karena kita tidak bisa, saudara, tetapi karena kita melangkah di tempat yang salah, dan itulah yang mengakibatkan banyak masalah. Kalau kita tahu langkah yang tepat dan kita berjalan di tempat yang tepat, kita melangkah dengan cara yang besar, maka kuasa Tuhan akan membela kita luar biasa. Terkadang kita yang membatasi diri kita sendiri, padahal sebenarnya saudara, kita punya potensi yang lebih, tapi kita yang membatasi diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kita punya potensi yang lebih yang bisa kita kembangkan. Contohnya apa saudara? Contohnya, kita akan tahu langkah yang tepat, ya. Di tengah pandemi Covid seperti ini, dari awal sampai saat ini, ya saudaraku, banyak sekali kita temukan apa? Toko dadaan berjamur di mana-mana, ya. Semua bakulan, bahkan kalau saya lihat di status WA saya isinya orang jualan semua, ya. Banyak toko-toko yang dadaan muncul. Ternyata mereka bisa. Mungkin sebelum kena Covid mereka berpikir mereka tidak bisa jualan. Mereka mungkin karyawan biasa. Tapi setelah Covid ternyata mereka baru sadar bahwa ternyata saya punya jiwa dagang. Ternyata hasilnya lebih baik dari kemarin. Wow, ini adalah peluang yang baru. Coba kalau kemarin mereka masih di dalam zona nyaman, saudara. Mungkin mereka tidak pernah tahu kalau mereka punya potensi jualan, punya bakat yang lain. Nah, inilah waktunya new normal. Waktunya normal anyar. Bangkitkan kapasitas dalam diri kita, saudara. Kita gali potensi yang ada di dalam diri kita dengan memohon petunjuk Tuhan, supaya kita tidak salah langkah. Dan apa yang kita kerjakan diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Lalu yang berikutnya adalah mengapa kita harus meminta petunjuk Tuhan agar kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Kita minta petunjuk Tuhan agar kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Saudaraku, hidup ini adalah rangkaian keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Seringkali banyak orang tidak mengambil keputusan, banyak orang lari dari tanggung jawabnya untuk mengambil keputusan. Padahal dalam hidup ini, suka atau tidak suka, kita harus mengambil keputusan. Yang paling menentukan adalah apakah keputusan yang kita ambil benar, ataukah apakah yang kita ambil keputusan itu adalah keputusan yang salah. Bahkan ada orang bilang, wah saya tidak mau mengambil keputusan. Dia tidak mengambil keputusan, itu dia sudah mengambil keputusan, saudara. Nah, ada kalanya orang lari dari tanggung jawab, itu juga mengambil keputusan. Keputusan yang salah, yang tidak benar. Nah, karena itu orang berhasil sebenarnya bukan orang yang hebat, tetapi yang mampu mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Dalam situasi dunia seperti ini, saudara, kita harus mengambil keputusan dengan petunjuk Tuhan. Inilah new normal, normal anyar bagi kita yang percaya. Ambil keputusan sesuai dengan petunjuk Tuhan.
Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu minta petunjuk Tuhan. Keputusan yang kita ambil haruslah keputusan yang terbaik. Bukan keputusan yang sembrono. Bukan keputusan yang asal-asalan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Petunjuk Tuhan adalah hikmat yang kita butuhkan untuk menjadi orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Petunjuk Tuhan adalah hikmat yang kita butuhkan untuk menjadi orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu mintalah petunjuk Tuhan supaya kita tidak salah melangkah dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini di tengah-tengah kita semeja dengan Tuhan. Ada Yesus di tengah-tengah kita. Ada Yesus di sebelah saudara. Ada Yesus saat ini di tengah-tengah kita. Inilah waktunya bagi kita. Ketika Anda berada dalam posisi yang tidak enak saat ini. Ketika Anda berada di dalam posisi yang tidak pasti. Ketika Anda tidak tahu kemana Anda harus melangkah. Inilah waktunya minta petunjuk Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Dia ada buat saudara. Dia yang selalu setia mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Keadaan kita boleh berubah, lingkungan kita boleh berubah, cara hidup kita berubah, cara beribadah kita juga berubah saudara. Banyak hal di dunia ini berubah, bahkan mungkin pekerjaan kita berubah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Amin. Justru inilah waktunya bagi kita saudara. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita melakukan perubahan yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau pekerjaanmu berubah, kerjakanlah dengan petunjuk Tuhan. Kalau targetmu berubah, kejar targetmu dengan petunjuk Tuhan. Jadikan keadaan ini suatu awal perubahan yang baru. Jadikan momentum ini menjadi awal perubahan yang baru. Dalam kita melangkah, dalam kita menjalani hidup kita. Jadikan ini sesuatu yang baru, semangat yang baru. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita minta petunjuk Tuhan. Itulah normal yang baru, new normal bagi orang percaya, normal yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu beserta kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Kami mau datang merendahkan diri dan berserah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam kesesatan, Kau pengharapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah kekuatan dan harapan kami Tuhan.
Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam kelemahan kami. Disitulah kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kau cahaya bagi hidup kami. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita naikkan kepada Tuhan. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta aku. Immanuel. Immanuel, Katakan seluruh hatimu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang selalu bersama kita. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Bapa. Sungguh Engkau Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman Allah yang sungguh luar biasa. Firman Allah yang sungguh indah boleh kami dengar. Kami rasakan pada pagi hari ini ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar kami akan mempersiapkan setiap hati kami untuk kami menerima akan perjamuan kudus. Kami akan sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, sebelum kami bersama-sama menerima perjamuan kudus, Engkau akan sucikan segenap kehidupan kami. Engkau akan ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa kami. Sehingga perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima, kami nikmati bersama-sama. Menjadikan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu boleh meneguhkan kami dan
perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima ketika kami datang di hadapan Allah dengan berbagai masalah, persoalan, kehidupan yang ada, sakit penyakit yang ada. Engkau akan memberkati kami dan Engkau akan menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh menerima pemulihan yang baru di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami akan bersama terima tubuh dan darah Kristus. Kami akan siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus ya, yang sudah ada di hadapan kita masing-masing, yang ada di tangan kita masing-masing. Mari kita akan bersama-sama siapkan perjamuan kudus kita, dan sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan angkat roti di tangan kita, ya kita akan angkat tinggi-tinggi, dan sebentar kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita akan mengangkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami berterima kasih atas segala pengorbanan Tuhan, sehingga Engkau boleh mengampuni kami, bahkan Engkau boleh menyelamatkan kehidupan kami. Katakan bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh dan Kau dekat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Haleluya. Dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagi
setiap umat-Mu yang pagi hari ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau melihat akan penyerahan diri mereka di hadapan Engkau ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka datang di hadapan Allah dengan membawa setiap kelemahan mereka ya Tuhan, dengan membawa setiap pergumulan mereka ya Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Mereka yang datang dengan membawa setiap masalah, persoalan, tekanan hidup, jalan buntu. Kami percaya ya Bapa, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Indah, katakan kembali, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha kuasa. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh katakan sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap umat-Mu saat ini yang datang di hadapan-Mu Tuhan. Mereka yang merendahkan setiap hati mereka di hadapan-Mu. Engkau yang melihat akan segala kerinduan. Engkau melihat akan segala permohonan, pergumulan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang lemah Engkau akan kuatkan, yang susah Engkau akan memberikan penghiburan, yang menghadapi jalan buntu Engkau akan membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau Bapa, selesai ibadah pagi hari ini Tuhan, kami tidak lagi dengan setiap persoalan-persoalan kami, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sudah mengangkat setiap persoalan permasalahan kami, dan Engkau gantikan dengan sukacita yang besar dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus sudah kami terima pagi hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi Tuhan, di awal bulan Juni
tahun 2020 saat ini Bapa. Melalui iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami akan melangkah dalam kepastian. Karena iman yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang bersama dengan kami. Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah yang sudah memberkati setiap kami. Pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya ini semua boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bahagian di dalam melayani pada pagi hari ini Bapa. Tuhan Engkau akan tambahkan dengan urapan yang baru di dalamnya. Sehingga lewat setiap pelayanan kami adalah pelayanan yang dapat menjadikan berkat bagi setiap umat yang hadir, yang saat ini sedang beribadah di hadapan Allah. Engkau akan memakai setiap kami, setiap pelayan Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia yang ada ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, berkati pelayanan yang ada di GPDI Boyolali, Batan yang ada. Berkati dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis gereja, pengurus gereja, bahkan dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Engkau akan ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini lewat setiap pelayanan-pelayanan yang ada, yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami. Berkati juga kehidupan sidang jemaat Tuhan saat-saat ini Bapa. Mungkin mereka sedang menantikan uluran tangan daripada Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangga pekerjaan mereka, masa depan mereka, pasangan hidup mereka, bahkan mereka yang sedang menantikan anak-anak dalam tengah-tengah rumah tangga mereka. Engkau akan berkati ya Tuhan. Pendidikan anak-anak Tuhan diberkati. Mereka pun yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau juga akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap mereka. Anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan pendidikan, kalau ke depan nanti akan mencari sekolah yang baru, Engkau juga akan memberkati, Engkau akan memberikan sekolah yang terbaik, yang sesuai dengan harapan dari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi segala kerinduan kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar, bahkan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Tuhan Engkau akan menyertai setiap kehidupan kami pada sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau akan menyertai setiap kehidupan kami, menjauhkan dari segala kuasa kegelapan. Engkau akan menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini.
Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.